Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Wahyudi dan ini adalah video kedua saya di YouTube yang membahas tentang manajemen resiko. Pada video pertama saya membahas tentang manajemen resiko sesuai dengan ISO 31000 tahun 2018. Bisa dicek di kolom deskripsi yang saya sertakan. Kemudian video kali ini saya akan membahas manajemen risiko yang berkaitan dengan sektor properti. Kita tahu zaman sekarang sektor properti sedang berkembang pesat, di mana banyak sekali problem di dalamnya, setiap prosesnya, dan bagaimana kita menganalisis semua. Sebelum kita mulai ke sektor properti yang lebih jauh, saya akan coba merefresh manajemen risiko. Pengertian dari manajemen risiko adalah perencanaan kegiatan yang dibuat untuk mengantisipasi terjadinya risiko perusahaan, termasuk adanya kegiatan identifikasi, perencanaan, strategi, dan hal-hal negatif yang dapat bekerja. Nah, sedangkan bisnis properti sendiri adalah sebuah usaha yang berkaitan dengan semua hal yang berwujud keberadaan, terdapat hak atas kepemilikan, dan mempunyai masa waktu dari pemakaian. Sedangkan investasi properti atau real estate secara sederhana berarti mengeluarkan atau menanamkan modal dalam aset yang berbentuk tanah atau bangunan di atasnya. Kondisi saat ini, bisnis properti merupakan salah satu bisnis yang paling dinamis menurut saya, dan juga paling beresiko dan menantang. Namun, pengembangan properti memiliki reputasi buruk dalam pengelolaan resiko. Sebagai contoh seperti ini. Dalam kasus resiko bisnis properti residensial yang disebabkan oleh perubahan kebijakan pengembangan atau developer tidak mengidentifikasi dan menilai resiko dengan benar. Oleh karena itu, perusahaan mentransfer resiko kepada konsumen yang menyebabkan kerugian dari konsekuensi resiko yang timbulkan. Misalnya gini, harga sewa rumah meningkat, kemudian kualitas bahan dan material rendah, dan terjadi perubahan sistem pembiayaan. Di bidang properti maupun di bidang lainnya, manajemen risiko ini saat ini sudah menjadi standar di sebuah perusahaan. Kenapa? Untuk menciptakan tingkat perlindungan dan meringankan kerentanan terhadap ancaman dan potensial konsekuensi, sehingga mengurangi resiko ke tingkat yang dapat diterima. Pelaksanaan manajemen risiko harus merupakan bagian integral dari pelaksanaan sistem manajemen perusahaan. Makanya kenapa semua perusahaan saat ini harus memiliki atau harus mengadopsi manajemen risiko di dalam proses bisnisnya. Kemudian berbicara lebih lanjut, mengapa perlu manajemen risiko di sektor properti atau di sektor lainnya? Saya akan lebih fokus ke sektor properti. Kenapa sih manajemen risiko itu sangat diperlukan? Oke, kita ambil beberapa resiko dan solusinya. Misal gini, yang pertama, harga material itu naik turun sudah pasti. Harga bahan bangunan itu naik turun dan kita sebagai developer atau developer itu tidak bisa mengendalikan harga pasar material bangunan. Maka solusinya adalah yang pertama, perusahaan memiliki stok bahan baku bangunan. Kenapa harus memiliki stok? Pertama, bahan baku bangunan itu bukan material yang mudah expired atau basi dalam jangka yang pendek, sehingga ada bahan-bahan bangunan yang bisa kita langsung cadangkan di bahan baku supaya ketika terjadinya lonjakan harga bahan baku kita tidak terlalu berdampak. Kemudian juga yang paling penting terkait harga naik turun di material itu, perusahaan juga harus memiliki cadangan finansial. Nah, ini juga yang penting. Ketika kita tidak memiliki cadangan bahan baku, kita tidak memprediksi bahwa material itu akan naik, tetapi minimal kita memiliki cadangan finansial. Artinya ketika kita terjadi kenaikan secara tiba-tiba atau signifikan di harga bahan baku, kita punya modal tambahan. Artinya bisnis kita tetap bisa berjalan. Oke, yang kedua itu timbul PHK dari pembeli perumahan. Nah, ini yang mungkin lebih paling sering ya terjadi.
ketika developer atau si agent properti memilih calon konsumen atau pembeli perumahan dan sudah deal, dan ternyata dengan berjalannya waktu 1 tahun atau 2 tahun, si pembeli ini, si kreditur ini terjadi PHK. Apa yang harus dilakukan? Itu juga harus dipikirkan ke dalam manajemen risiko di sektor properti. Tentunya kita nggak tahu ketika kita sudah approve, sudah setuju, apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, di sini solusinya pertama, perusahaan itu harus selektif. Kita harus melakukan kegiatan preventif. Harus selektif, seperti apa sih kriteria konsumen yang bisa kita percaya untuk membeli properti kita, tentunya dengan kredit. Jadi sebelum terjadi nanti kredit macet, kita sudah antisipasi dengan menyeleksi calon-calon pembeli yang memang kualifikasi, yang memiliki kualifikasi finansial yang bagus. Oke, yang ketiga itu yang sering terjadi khususnya di Indonesia, yaitu demonstrasi buruh terhadap UMP. Ini juga akan berpengaruh terhadap bisnis properti, karena bisnis properti sekarang ini di perumahan-perumahan yang mungkin dari tengah ke bawah, untuk sektor tengah ke bawah, banyak di pembelinya yaitu di kalangan buruh-buruh pabrik. Cara mengatasinya saya buat di dua opsi, yaitu pertama, perusahaan juga memberlakukan UMP yang saat ini diberlakukan, untungnya tentu terhadap pekerja-pekerjanya. Kedua, perusahaan menjalin kerjasama dengan serikat pekerja. Selain menjalin kerjasama ini, selain untuk mempererat hubungan antara pekerja dengan pengusaha, juga untuk proses dealing. Ketika misalkan ada tuntutan dari pekerja yang bisa atau tidak bisanya si pengusaha ini berikan. Kemudian yang terakhir adalah kualitas desain yang memenuhi minat konsumen. Nah, di sini juga banyak dengan naiknya tadi poin 1, 2, 3, dengan naiknya bahan baku, terus timbul PHK dari si pembeli sehingga kreditnya macet, sehingga perusahaan harus memikirkan bagaimana cara efisiensi cost. Banyak perusahaan-perusahaan properti yang melakukan efisiensi cost dengan desain yang mungkin di bawah standar, dengan material yang tidak sesuai dengan perjanjian. Misalkan komposisi antara si semen dengan pasirnya yang harusnya mungkin 1:0,5 menjadi 1:0,2 untuk mengefisiensi budget. Nah, di sini sebenarnya yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah perusahaan merekrut tenaga desain yang kredibilitas, yang mempunyai kualitas tinggi dan diantisipasi dengan adanya kontrak. Kenapa harus memiliki desainer yang qualified? Pertama, tentu desainer yang qualified itu dia bisa menciptakan sebuah desain yang mungkin cukup unik gitu loh, yang bisa menarik konsumen membeli produk kita. Atau yang desain rumahnya out of the box dari kebanyakan rumah saat ini, sehingga apalagi sekarang kaum milenial itu lebih mengutamakan desain. Makin cantik desain, makin berbeda desainnya dari yang lain, ya makin banyak konsumen akan melirik. Tentunya konsumen-konsumen kaum milenial. Kemudian yang terakhir, apakah ada sih kasus saat ini yang terkait dengan manajemen risiko, tentunya di sektor properti? Saya akan coba ambil contoh, ini ada yang unik nih. Saya akan ambil contoh di kasusnya Meikarta. Ada di laman berita yang saya baca, itu judulnya itu sangat unik. Saya akan bacakan. Mimpi punya apartemen masih angan-angan. Konsumen apartemen Meikarta merasa diperlakukan tidak adil. Oke, kita akan bahas tuntas judul dari berita ini. Kenapa sih si konsumen atau si penulis berita bisa menulis berita seperti ini? Di sini ada namanya Pak Waluyo dan Pak Suryadi.
sudah mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah untuk membeli apartemen pertama mereka. Ingat, ini adalah apartemen pertama mereka yang mungkin dari hasil nabung, dari hasil pinjam ke sana ke sini untuk mewujudkan impian bahwa oh iya, kita akan punya apartemen. Tetapi upaya yang sudah mereka lakukan selama kurang lebih 5 tahun untuk mewujudkan mimpi itu masih jauh dari kata terwujud. Kita bisa lihat sekarang di wilayah Meikarta, mungkin yang ramenya itu cuma di distrik 2. Itu pun karena adanya hiburan-hiburan dan food court. Selain itu, ya nggak ada. Selain itu, penunggunya juga nggak ada. Di artikel ini juga dijelaskan, sampai dengan Agustus tahun 2022, artinya tahun lalu, Waluyo dan Suryadi itu belum mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Padahal dalam perjanjian awal, serah terima unit apartemen akan dijadwalkan pada tahun 2019. Oke, ini juga sebenarnya tugasnya kita sebagai calon pembeli atau calon kreditur di baik apartemen maupun perumahan. Kita juga harus cerdik melihat seperti apa nih berita-berita yang ada di luaran. Apalagi Meikarta ini perusahaan yang sangat besar, yang punya iklan yang sangat masif, yang mungkin tahun 2020 atau 2019 iklan Meikarta itu hampir merajai di seluruh channel di TV nasional kita. Dan di situ juga dibarengi dengan banyaknya bermunculan isu-isu terkait hak mendirikan bangunan atau adanya sengketa yang belum selesai. Harusnya sebagai calon pembeli yang kritis, kita juga harus melihat ketika mau transaksi dengan perusahaan, apalagi ini real estate yang masih sengketa, apakah aman dari kita. Intinya bukan cuma si perusahaannya yang memiliki manajemen risiko, kita juga harus memikirkan resiko yang akan timbul ke depannya kalau misalkan kita melakukan transaksi perumahan dengan developer yang masih punya sengketa, apalagi sengketanya ini dengan negara. Bahkan endingnya si Bapak Waluyo ini sudah dibuat kecewa dengan apartemen yang tak kunjung berdiri. Mereka juga dipusingkan dengan tawaran relokasi dari pihak Meikarta dan beberapa perusahaan pengembang lainnya yang berada di bawah payung grup Lipo. Tawaran relokasi itu selalu mereka dapatkan ketika menanyakan nasib apartemen ke PT Mahkota Sentosa Utama selaku pemegang proyek Meikarta. Tawaran relokasi tidak hanya disampaikan 1 atau 2 kali kepada Pak Waluyo maupun Pak Suryadi, yang sering ditawarkan untuk pindah ke unit baru di distrik 1, tapi dengan tambahan harga karena penyesuaian harga saat ini. Nah, oke, di sini berarti adanya perubahan harga. Karena kita melihat mangkraknya pembangunan ini bertahun-tahun lamanya. Artinya yang dikontrak harganya misalkan 100 juta. Ya, mau nggak mau dengan beban bahan bangunan yang otomatis naik, terus kemudian sewa pekerja atau jasa pekerja yang juga otomatis naik dengan bertambahnya tahun, itu mengakibatkan harusnya kos mereka juga naik dan inline dengan harga jual mereka juga yang seharusnya naik. Makanya mereka coba membuat strategi dengan merelokasi si pembeli apartemen ini ke tempat lain, tentunya dengan tujuan supaya di tempat lain ini bisa menaikkan harga, bukan menaikkan harga dari tempat lama. Oke, selanjutnya ketika misalkan si Pak Waluyo ini mau pindah ke distrik 1 yang ditawarkan tadi. Nah, unit yang ditinggalkan ini akan kosong, artinya belum ada pemiliknya. Dan kemudian pihak Meikarta akan menjual dengan harga yang baru, nggak mungkin dengan harga yang lama. Dan menurut saya perusahaan yang developer yang menaungi Meikarta ini atau Lipo Group atau developernya atau siapapun itu belum sama sekali menjalankan manajemen risiko di unit bisnisnya.
Mengapa saya bisa bilang seperti itu? Karena mereka mau atau sanggup menjalankan proses pengerjaan gedung atau konstruksinya, sedangkan mereka tahu bahwa proses perizinannya belum 100% selesai. Artinya apa? Ketika proses perizinan belum 100% selesai, ada kemungkinan di tengah jalan atau ketika proses ini sedang berjalan terjadi penghentian. Dan benar aja terjadi di Meikarta ini, di mana saat ini pembangunan menjadi mangkrak, menjadi terhenti selama 2 tahun lamanya karena perizinannya benar-benar dicabut. Impact-nya apa? Impact-nya banyak. Pertama, dari perusahaannya sendiri, pekerjanya otomatis yang ya mungkin yang tadinya kontrak dengan Meikarta menjadi nasibnya tidak jelas. Mungkin big isunya mereka juga akan demonstrasi karena dengan dihentikannya sepihak pekerjaan ini, mereka jadi tidak punya penghasilan lagi. Padahal mungkin kontraknya 6 bulan atau 1 tahun. Oke, yang kedua, dari sisi tetap masih dari sisi Meikartanya, alat-alat berat yang disewa. Berapa banyak kerugian alat berat yang disewa yang pada akhirnya proses konstruksinya dihentikan dan alat berat masih stay di site. Berapa banyak kerugiannya? Dan yang ketiga itu dari sisi konsumen. Ini menurut saya jadi reputasinya Meikarta sendiri jadi cukup anjlok. Dengan yang pertamanya dia iklan yang sangat masif, mungkin di semua mall di Lipo dan di Bekasi itu ada iklan-iklan Meikarta, bahkan di Cikarang sendiri di Mall Lipo 1 lantai itu di booking untuk displaynya Meikarta dan iklan-iklannya Meikarta. Tentunya konsumen yang sudah serah terima atau sudah teken kontrak pembelian dengan Meikarta, yang mungkin mereka sudah mulai mencicil dari 3 atau 4 tahun lalu, sampai sekarang unitnya belum mereka terima, atau unitnya mereka juga belum melihat bahwa unitnya sudah jadi. Mereka tentu akan kecewa. Yang kedua, mereka bisa jadi akan menuntut pihak Meikarta. Kenapa? Karena mungkin di kontrak perjanjian indennya selama 1 tahun. Tapi dengan berjalannya waktu, karena ada proses penghentian perizinan itu, sampai sekarang 3-4 tahun pembangunannya mangkrak. Saya pun kalau misalkan menjadi konsumen, udah pasti saya minta uang saya akan kembali. Dan satu lagi yang dialami oleh Pak Waluyo tadi, masalah relokasi. Itu juga jadinya lebih nggak nyambung lagi. Relokasi dengan tambahan biaya, tambahan harga unit, yang itu nggak make sense. Kita sudah kecewa, kita ditawari sesuatu yang mungkin sama aja tetapi dengan harga yang naik. Siapa yang mau? Dari kasus Meikarta yang saya jelaskan tadi, kita masih berpikir penting atau tidak manajemen risiko di sebuah perusahaan. Tentunya sekarang kita akan bilang sangat penting, yaitu tujuannya tadi sebagai dasar agar kita bisa memprediksi bahaya atau resiko yang nantinya akan dihadapi dengan segala pertimbangan matang untuk menghindarinya. Bukan lagi kita tahu resikonya seperti apa, lalu kita mengabaikannya. Dengan manajemen resiko itu tidak akan bisa terjadi lagi. Nah, sedangkan manfaatnya manajemen resiko itu untuk melindungi perusahaan atau bisnis atau sebuah proses bisnis dari setiap kemungkinan yang menyebabkan kerugian. Baik kerugian dari sisi internal maupun kerugian dari sisi eksternal. Karena bisnis yang baik itu akan menjaga kedua belah pihak tetap untung. Kedua belah pihak saling menguntungkan. Dengan adanya manajemen risiko tentunya akan menjamin keberlangsungan bisnis. Ini yang paling penting. Kita membuat bisnis bukan cuma bikin bisnis kemudian grow up, maju pesat dan turun lagi. Tentu kita membuat bisnis yang everlasting, artinya mempunyai keberlangsungan yang tahan lama gitu. Sedangkan kamu jalankan dengan mengurangi apapun resiko dari setiap kegiatan bisnis yang berpotensi bahaya.
kita mitigasi resiko-resikonya. Kemudian yang memang membahayakan pada tahapan proses atau membahayakan nanti di finalnya, kita eliminasi. Kemudian dari dari artikel sertifikasiku.com, dari hasil studinya mereka, sejumlah perusahaan terbukti bahwa rata-rata perusahaan yang berhasil menjalankan bisnis di masa sekarang ini, apalagi kemarin 2 tahun terakhir kita dihadapkan dengan pandemi kritis di mana semua sektor usaha sedang macet dan ekonomi juga mengalami krisis. Dan perusahaan-perusahaan yang berhasil survive itu perusahaan-perusahaan yang tentunya didukung oleh sistem manajemen risiko yang kuat. Oke, di sini dicatat ya, perusahaan yang berhasil survive di masa pandemi di mana banyak perusahaan yang kolaps itu adalah perusahaan-perusahaan dengan sistem manajemen risiko yang kuat mereka aplikasikan. Dirangkum dari artikel AC, peran manajemen risiko ini juga sangat penting karena merupakan unsur yang turut menentukan penerapan Good Corporate Governance atau GCG dalam suatu perusahaan. Kesimpulannya, manajemen risiko itu sudah sangat penting, apalagi di kondisi saat ini yang sangat-sangat dinamis. Banyak berita bahwa tahun 2023 ini kita akan mengalami resesi, kemudian belum lagi kita dihadapkan dengan gelombang-gelombang berikutnya terhadap pandemi, terus kemudian ada isu politik juga, dan ini sangat berkaitan dengan terutama dengan sektor properti yang saya bahas dalam video ini. Tentu manajemen risiko sangat penting untuk meminimalisir risiko yang ada ketika memang kondisi, baik kondisi negara maupun kondisi dunia yang saat ini tidak stabil. Artinya bisnis tetap bisa berjalan, si pengusaha dan si konsumen yang tetap bisa saling menguntungkan, yang pada akhirnya sebuah bisnis bisa berjalan selamanya. Akhir kata, saya Wahyudi, terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.